Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya, Vicky Angelina, dan rekan saya. Saya Alifatika Ardana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan sistem yang telah kami buat dengan judul Sistem Pemesanan Makanan Online Migacoan berbasis Oracle Apex. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Oracle Apex. Jadi, Oracle Apex adalah platform pengembangan aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Oracle. Dengan Oracle Apex, kita dapat dengan mudah membuat aplikasi berbasis database secara cepat tanpa memerlukan keahlian pemrograman tingkat lanjut. Platform ini mendukung pengembangan aplikasi yang responsif, aman, dan mudah dikelola, serta sangat cocok untuk membangun aplikasi seperti sistem pemesanan makanan online. Jadi, eh, kami memilih Oracle Apex sebagai basis pengembangan sistem karena keunggulannya, seperti kemudahan penggunaan. Apex memiliki antarmuka yang intuitif untuk pengembangan dan mendukung pengembangan tanpa kode atau dengan kode minimal. Yang kedua, integrasi dengan database Oracle. Apex terintegrasi penuh dengan database Oracle sehingga memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan aman. Ketiga, skalabilitas dan keandalan. Apex dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi kecil hingga skala perusahaan. Nah, dengan latar belakang tersebut, sistem pemesanan makanan online Migacuan kami dirancang untuk memberikan kemudahan. Oke, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan fitur-fitur utama dari sistem ini. Sebelum itu, di dalam Oracle Apex sendiri terdapat beberapa komponen utama yang mendukung pengembangan aplikasi, di antaranya adalah ada SQL Workshop. Nah, yang mana SQL Workshop ini berfungsi untuk mengelola dan berinteraksi dengan database. Di sini, pengguna dapat menjalankan perintah SQL, membuat tabel, melihat data, serta melakukan query untuk pengelolaan database secara langsung. Fitur ini sangat berguna untuk pengembangan dalam membangun dan memelihara struktur database yang menjadi dasar dari aplikasi. Selanjutnya, terdapat Apps Builder, yang mana berfungsi untuk membuat dan mengelola aplikasi berbasis web. Dengan fitur ini, pengembang dapat mendesain antarmuka pengguna atau UI, menambahkan logika bisnis, serta mengintegrasikan berbagai komponen aplikasi seperti form, laporan, grafik, dan proses otomatis. Nah, Apps Builder ini menyediakan antarmuka visual yang memudahkan pengembangan, bahkan bagi yang tidak memiliki latar belakang coding yang kuat. Oke, langsung saja. Kita akan mendemonstrasikannya. Ini adalah sistem yang sudah kami buat. Saatnya kita run application. Nah, ini adalah tampilan home dari sistem pemesanan makanan online Migacoan, yang mana terdapat fitur dashboard, user, menu, order, dan order details. Ini dashboard bisa diklik. Nah, pada halaman dashboard ini terdapat kalender, yang mana jadwal order Migacoan. Misalnya pada hari ini sudah berapa banyak yang memesan. Juga sudah terdapat jumlah pendapatan harian pada misalnya pada tanggal 29 bulan 12 2024 itu eh, jumlah penjualannya itu 70.000. Pada tanggal pada tanggal 2 bulan 1 2025 itu penjualannya meningkat menjadi 240.000. Seperti itu. Ini sudah lengkap dengan tanggal dan jumlah penjualannya. Lalu terdapat chart menu yang tersedia seperti udang keju. Di sini sudah ada nama menunya beserta value-nya itu berapa harganya. Ini sudah lengkap. Lalu kita klik yang bagian user. Nah, di sini terdapat tabel user dengan kolomnya itu ada user ID, nama, email, nomor telepon, dan kapan kita melakukan pembuatan tabelnya, memasukkan datanya.
Oke, langsung saja kita coba create table. Misalnya kita masukkan namanya dulu ya. Kita masukkan emailnya, nomor teleponnya jangan lupa. Nah, kita pilih tanggal kita membuat usernya itu today. Nah, di sini kita menggunakan sequence yang mana ID-nya itu otomatis. Nah, maka akan muncul data dari user yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa melakukan edit. Nah, di sini kita bisa delete. Nah, maka data yang kita buat tadi itu akan terhapus. Kita coba edit. Hmm, Nah, maka eh, nama yang sudah kita ubah tadi akan teredit. Oke, langsung saja kita ke bagian menu. Nah, di bagian menu ini terdapat kolom menu ID, nama, harga, kategori, dan tanggal kita membuat datanya. Kita coba membuat datanya dulu. Kita masukkan menunya, misalnya em, es jeruk. Kategorinya kita buat minuman. Tanggalnya itu today. Kita create. Nah, maka ID otomatis itu akan melanjutkan dari ID sebelumnya. Maka akan muncul seperti ini. Kita coba melakukan edit. Delete dulu ya. Oh, edit aja deh. Minuman. Harganya kita ubah, misal jadi 7.000. Nah, maka otomatis harganya terubah menjadi 7.000. Lalu kita coba delete. Nah, di sini sudah terdelete data yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya di sini ada tabel order. Nah, di tabel order ini terdapat kolom order ID, user, order status, total price, sama kapan kita melakukan order. Oke. Selanjutnya, ini ada tabel order, yang mana terdapat kolom order ID, user, order status, total price, dan order dan. Langsung saja kita coba create datanya. Nah, di sini kita masukkan dari user ID-nya, order statusnya misalnya kita buat di sini pending. Total price-nya misalnya 36.000. Oke, kita create. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah kita buat tadi. Dengan user itu Angel. Oke, langsung saja kita coba edit. Misalnya statusnya itu sudah selesai. Oke. Nah, di sini juga bakalan terubah. Order statusnya menjadi done. Oke, kita coba delete. Nah, maka data yang sudah kita buat tadi akan terdelete dari table order. Selanjutnya ini ada order detail. Oke, selanjutnya ini ada table order detail, yang mana terdapat kolom detail ID, order, menu, dan harga.
Oke, kita langsung saja create. Nah, di sini kita masukkan ID ordernya. Untuk menunya kita buat tadi berapa? M003 misalnya dengan harga 15.000. Nah, maka maka akan muncul menunya itu jadi Mi level 3 dengan detail ID-nya itu otomatis. Nah, sini sudah muncul juga harganya. Kita coba lakukan edit. Misalnya kita buat harganya jadi 12.000. Oke, di sini sudah terubah. Harganya menjadi 12.000. Maka kita selanjutnya akan melakukan delete. Oke, kita coba. Nah, maka data yang kita buat tadi itu, setelah kita melakukan delete, maka datanya akan terhapus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifati Kardana. Kita akan pergi ke bagian tabel. Yang pertama ada di tabel user. Ini adalah kolom untuk tabel user dengan data type-nya itu varchar 2, isinya dengan nilai 100 byte, dan dia menjadi primary key di tabel ini. Lalu ada name dengan varchar 2 dengan isinya 100 byte, lalu ada email dengan tipe varchar 2, font dengan varchar 2, dan created at dengan tipe timestamp dengan defaultnya current timestamp atau waktu saat ini. Lalu di tabel menu, ini adalah tabel menu dengan kolom name-nya itu menu ID, data type-nya itu varchar 2, dan menu ID adalah primary key pada tabel ini. Lalu ada name dengan data type-nya itu varchar 2, kategori data type-nya varchar 2, created at data type timestamp dengan defaultnya current timestamp, price-nya itu dengan tipe data number, lalu ada orders, tabel orders. Ini adalah tabel orders dengan column name-nya itu order ID menjadi primary key. Di sini user ID, order ID dengan data type-nya varchar 2 dan dia adalah primary key. User ID, data type-nya varchar 2, dia adalah foreign key pada orders ini. Lalu ada order status dengan data type-nya varchar 2 dengan isinya 50 byte. Defaultnya itu nanti pending dan seperti itu. Lalu ada order date, data type-nya timestamp, defaultnya current timestamp, dan total price-nya itu data type-nya number. Untuk yang selanjutnya ada order details. Ini adalah tabel untuk order details. Detail ID dengan data type varchar 2 akan menjadi primary key. Order ID dengan tipe varchar 2 adalah foreign key. Dan menu ID dengan tipe varchar 2 adalah foreign key. Price dengan data type-nya number. Selanjutnya, eh, kita ke SQL command untuk melihat query yang telah kami buat. Di sini ada create table user, yaitu query untuk membuat tabel user. User ID dengan tipe varchar isinya 100 adalah primary key, name dengan tipe data varchar, email dengan tipe data varchar, dan font dengan tipe data varchar, created at dengan tipe data timestamp, defaultnya current timestamp. Ini sama dengan table yang tadi, karena kita sudah buat dulu di sini, maka maka dia akan create langsung di table yang tadi. Dan ini query untuk table menyimpan data menu makanan. Menu ID dengan tipe varchar menjadi primary key, name dengan tipe varchar, price dengan tipe varchar, kategori dengan tipe varchar. Di sini nanti kita bisa isi dengan mie, makanan, dan camilan. Created at dengan tipe data timestamp dan price dengan tipe data times number. Lalu di sini ada query untuk membuat tabel orders. Order ID di sini menjadi primary key dengan tipe data varchar, user ID menjadi
user ID dengan tipe data varchar, order status dengan tipe data varchar, total price dengan tipe data varchar, dan order date dengan tipe data timestamp. Foreign key di sini adalah user ID yang merujuk ke user ID. Jadi orders ini berkaitan dengan si user ID. Kalau kita mau pesan di orders, kita harus memasukkan ID dari user. Selanjutnya di sini ada tabel untuk order details. Ada order detail ID dengan tipe data varchar menjadi primary key, order ID adalah dengan tipe data varchar, menu ID dengan tipe data varchar, dan price dengan tipe data varchar. Di sini yang menjadi foreign key itu adalah order dan menu ID. Karena saat kita ingin menginputkan data di order details, kita harus memasukkan order ID dan menu ID yang telah kita buat. Selanjutnya, di sini ada sequence dan trigger. Sequence dan trigger ini saling berhubungan karena saat kita ingin menginputkan ID data secara otomatis, kita menggunakan sequence dan trigger ini. Ada create sequence, user set, start with 1, increment by 1, dan no catch. Di sini trigger untuk usernya, create or replace trigger before insert on user for each row, begin new user ID. Di sini kita pakai U, awalannya U. Use LPAD, ini dari left, user set next val 40. Lalu di sini ada sequence dan trigger untuk menu. Yang fungsinya itu sama saja untuk membuat ID otomatis pada menu. Jadi saat kita menginputkan ID menu, kita tidak perlu lagi membuat ID secara manual karena itu sudah terisi otomatis nantinya. Ini sama fungsinya. Nah, untuk menu ini di ID awalannya M, kalau yang tadi ID awalannya U, user, dan M untuk menu. Lalu, untuk sequence dan trigger orders, ini fungsinya sama saja untuk membuat ID otomatis saat kita menginputkan data di orders. Nah, di sini awalannya itu ORD. Kalau yang tadi U dan M, ini ORD untuk memudahkan kita saja agar tidak terjadi duplikat nantinya. Lalu, ini ada sequence dan trigger untuk order details ID. Fungsinya sama saja untuk membuat ID otomatis saat kita menginputkan detail ID. Di sini. Lalu ada view untuk order details. Baiklah, selanjutnya ada view untuk order details. Ini fungsinya untuk menampilkan data pesanan yang telah kita inputkan tadi. Data pesanan, informasi pesanan, semua yang telah kita inputkan akan masuk di order details ini. Lalu, selanjutnya ada view untuk total user. Di sini fungsi view untuk total user itu untuk menampilkan total user yang telah diinputkan dari web yang telah kami buat. Lalu ada view total menu, ini berfungsi untuk menampilkan ada berapa banyak menu yang telah diinputkan dari tabel menu. Ada view total orders yang berfungsi untuk menampilkan ada berapa banyak total orders yang telah diinputkan di tabel orders. Lalu selanjutnya ada view total revenue yang berfungsi untuk seberapa banyak pendapatan yang sudah ada pada hari itu. Selanjutnya kita melihat website yang telah jadi. Nah, di sini tersedia dashboard. Untuk membuat dashboard ini kita buat di sini. Nah, di sini ada jadwal order migacuan, jumlah pendapatan harian, dan menu yang tersedia.
Untuk melihat bagaimana cara membuat isi dashboard tadi, kita pergi ke App Builder. Lalu di sini sudah ada jadwal order mie gacoan, jumlah pendapatan, dan menu yang tersedia. Untuk jadwal ini kalender yang tadi, jadi em, ini berasal dari tabel orders. Semua ID yang berada di tabel orders itu akan masuk ke kalender tadi. Jadi itu sesuai dengan hari yang kita inputkan. Untuk jumlah pendapatan harian, di sini ada seri satu. Kita memasukkan isi query untuk melihat pendapatan harian yang terjadi selama rentang waktu yang telah kita mau. Untuk X X dan Y ini itu tanggal dan jumlah penjualan. Jadi itu di title jumlah penjualan yang ini. Jumlah penjualan yang ini dan tanggal. Untuk menu yang tersedia di sini menggunakan berasal dari tabel menu karena ini berhubungan dengan menu. Jadi semua semua isi menu yang ada di tabel menu itu akan dimasukkan ke eh, menu yang tersedia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Oke, baik. Mungkin itu sekian eh, demonstrasi dari eh, sistem yang sudah kami buat. Kami mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.